Oke, balik lagi semuanya ya terkait pertanyaan kalian ya mengenai metode eliminasi. Yang mana sih yang dieliminasi lagi Mister, kalau semisal masih ada yang A dan B-nya. Nah, ini ada satu soal yang Mister dapatkan dari buku LKS Intan Pariwara kalian ya. Jadi ada di penilaian harian bagian A nomor 1 halaman 68. Oke, kita akan coba jawab pertanyaan kalian melalui menjawab soal ini ya. Oke, kita mulai saja. Ada titik-titik ya, ada 3 titik di sana ya, karena melalui 3 titik yang sembarang ya, yang dilalui oleh sebuah grafik. Kita akan kita akan buat rumus fungsi grafiknya seperti apa. Jadi titik yang dilalui itu adalah negatif 1,2, 2,5 dan 4,13 ya. Berarti di sini yang pertama yang diketahui kan sudah pasti ya, kalian tahu ya. Jadi ada 3 titik ya, 3 titik yaitu negatif 1,2 ya, kemudian 2,5 dan lagi 1 4,13. Oke, kan ini jadi X1 Y1 kan gitu ya, ini jadi X2 Y2 dan ini X3 Y3. Oke, paham ya. Nah, ditanyakan yang grafik fungsinya ya, rumusnya ditanyakan adalah persamaan grafik fungsinya ya, grafik fungsi kuadrat ya, karena dia fungsi kuadrat. Oke, nah jawab. Oke, nah sekarang sama seperti kemarin, berarti rumus yang kalian gunakan adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, yang itu kan. Nah, nanti tinggal diganti Y dan X nya dengan ini masing-masing. Oke, kita buat persamaan-persamaan itu ya, yang ada 3 persamaan, berarti ya persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Oke, kita mulai dari titik yang pertama, yaitu titik negatif 1,2, berarti X1 Y1, sehingga Y nya menjadi berapa? Y nya ya otomatis 2 ya, sama dengan A kali X nya negatif 1 pangkat 2 ditambah B kali X nya ya negatif 1 ditambah C. Oke, paham sampai situ? Nah, tinggal kita hitung luar tetap ya. Maka A kali negatif 1 pangkat 2, iya tepat sekali 1 ya, plus B kali min 1, ya udah ya min B ya, jangan diapa-apain lagi. Ditambah C. Oke, paham ya. Nah, sehingga kali ini nih ya, 2 sama dengan akar 1 ya A dikurangi B ditambah C, atau A dikurang B tambah C ya, dibalik saja sama dengan 2. Nah, inilah dia persamaan 1. Nah, gitu ya. Oke, nah ini kita sebut sebagai persamaan awal ya. Nah, sudah dapat yang pertama 1. Sekarang yang titik kedua 2,5. Nah, 2,5. Nah, berarti di sini Y-nya berapa? Nah, Y-nya di sini 5 ya. Ini Y-nya 5 sama dengan A kali X kuadrat. X-nya berarti 2 ya, 2 pangkat 2 ya, ditambah B kali 2 ditambah C. Oke, nah ini menjadi ya, tetap 5 cuy, sama dengan A kali 2 pangkat 2 ya 4 ditambah ya B kali 2 ya 2B ya ditambah C. Oke, sehingga menjadi 5 sama dengan A kali 4 ya 4A ya, penulisan koefisiennya di depan variabel ya, tambah 2B tambah C. Nah, sehingga balik lagi menjadi 4A tambah 2B tambah C sama dengan ya balik nih 5. Ini jadi persamaan kedua ya.
Nah, titik yang terakhir adalah 4,13. Nah, 4,-13 ya. Titik yang terakhir. Nah, di sini biar rapi. 4,-13. Ya. Sehingga x-nya berapa? Y-nya dulu. Y-nya di sini ya. Y-nya berarti -13 sama dengan A kali. Nah, berarti x-nya 4 pangkat 2 ditambah kok 2 B ya, B ya, ditambah B kali 4 ditambah C. Oke. Sehingga ini menjadi ya tetap -13 A kali 4 pangkat 2, iya tepat 16, plus B kali 4, iya 4 plus 4B ya, ditambah C. Oke, paham ya? Nah, sehingga ini menjadi -13 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C. Ini anggap sebagai persamaan ketiga. Ya, sehingga ini belum ada yang diketahui ya, A, B, dan C-nya. Kalau yang kemarin, contoh yang kemarin kan C-nya langsung kita ketahui nilainya ya. Jadi tinggal mengeliminasi 2 aja. Nah, sekarang ada 3. Maka yang harus kalian lakukan adalah eliminasi salah satu variabelnya. Ya, kalian lihat variabel yang sama koefisiennya adalah C. Jadi biar gampang ya udah ya, eliminasi C-nya saja ya. Berarti kita perlu 2 kali eliminasi pertama. Ya, berarti yang pertama coba kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kemudian yang kedua persamaan 2 dan 3 atau persamaan 2 dan 3. Boleh saja, yang penting ada 2 ya. Nah, nanti kita masuk ke ranah eliminasi sekarang. Pertama kita coba eliminasi variabel C ya dari persamaan 1 dan 2. Oke, kita coba persamaan 1. Ini dia persamaan 1, A kurang B tambah C sama dengan 2. A kurang B tambah C sama dengan 2. Kita eliminasi dengan persamaan kedua. Persamaan kedua itu 4A tambah 2B tambah C sama dengan 5. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 5. Oke, nah supaya C-nya ini tereliminasi menjadi 0, maka kita ya, karena ini plus plus maka kita kurangin aja, bisa dia habis alias 0 kurang. Nah, sehingga ini C kurang C ya udah habis, udah eliminasi, dia hilang ya, jangan sampai kalian yang hilang ya. Nah, sehingga sekarang kita mulai dari awal. A dikurangi 4A berarti negatif 3A. Nah, kenapa mister ya? Karena A nya di sini kan 1. Nah, 1 dikurangi 4 berapa? Ya min 3 ya kan? A ya, A dengan A ya tetap A di sini. Oke. Sekarang B nya. Negatif B dikurangi 2B. Berarti negatif 1 dikurangi 2 berapa? Ya, negatif 3B. Ya, sama dengan 2 kurang 5 ya 3. Negatif cuy ya. Berarti negatif 3. Oke, berarti kan masih mengandung 2 variabel ya kan? Nah, tetap. Maka dari itu kita perlu ya bentuk persamaan yang seperti ini lagi. Nah, nanti kalian simak lagi kelanjutannya bagaimana ya. Tetapi karena ini koefisiennya sama, nah bisa kita bagi ya. Nanti kita sama-sama bagi. Kok bengkok gitu ya. Nanti buat yang lurus ya. Bagi negatif 3 ya, karena sama-sama bisa kita bagi negatif 3. Negatif 3A bagi negatif 3 ya A. Negatif 3B dibagi 3 ya plus B ya, negatif bagi negatif positif gitu ya. 3 bagi 3 ya 1, B bagi 1 ya B gitu ya, sama dengan negatif 3 bagi negatif 3 ya 1. Nah, ini dia kita anggap sebagai persamaan keempat. Wah, ada banyak persamaan, sabar ya cuy. Nah, sekarang sudah ketemu persamaan yang keempat, kita akan mencari persamaan penyanding yang keempat ini. Berarti harus ada persamaan kelima ya. Nah, satu sih. Oke. Nah, untuk mencari persamaan yang kelima, yang tadi kan kita sudah antara 1 dan 2. Berarti kita boleh antara 1 dan 3 atau 2 dan 3 sekarang. Terserah mau yang mana ya, tapi misal coba 1 dan 2 ya, karena lebih gampang.
nilainya lebih kecil ya. Oke, berarti sekarang kita eliminasi lagi. Eliminasi. Tapi ya eliminasi C-nya ya, karena C-nya sudah sama koefisiennya, jadi gampang. Eliminasi C dari persamaan 1 dan 3 berarti. Ya, sederhana 2 bisa dibilang tadi ya. Ya, sederhana 3 ya, kan sederhana 2 sudah di awal tadi. Oke. Persamaan pertama, nah itu dia A kurang, nah ini dia ya, A kurang B tambah C sama dengan 2. Aneh. Persamaan ketiga menjadi sorry, ini harusnya kalian balik ya, tapi segini boleh sih, tapi kalau dibalik lebih maknyus. 4B tambah C sama dengan negatif 13, ya sama aja ya. Ya, tapi penulisnya agak gampang. Nah ini dia persamaan ketiga ya, berarti 16A. Persamaan ketiga ya, 16A. Terus tambah 4B tambah 4B tambah C itu ya, sama dengan tambah C sama dengan negatif 13. Nah sekarang sama ya, plus di C nya karena kita mau eliminasi C nya, berarti tinggal kita kurangkan ya, kurang. Misal di sini plus 1 min 1, ya udah kita pluskan biar dia bisa hilang ya. Berarti ini sudah C kurang C ya, habis 0 ya. Sekarang tinggal ini A dikurangi 16A berarti negatif 15A. Min B dikurangi 4B ya, negatif 5B, sama dengan 2 dikurangi min 13 ya, 2 dikurangi min 13 berarti min plus ya, berarti 2 tambah 13 jadinya 15. Oke. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan ya, 15, 5 sama 15 kan sama-sama bisa dibagi 5 semuanya. Oke, kita bagi dengan 5. Oke, kita bagi 5 sehingga ini menjadi berapa? Ya, ini menjadi 15 bagi 5, oh 3, berarti min 3A. 5 bagi 5, oh 1, berarti min B saja, sama dengan 15 bagi 5, 3 ya. Oke, berarti kita sudah dapat di sini persamaan lagi yang ke-5 yang ini ya. Oke, nah kita sudah dapat persamaan keempat dan persamaan ke-5. Nah, belum juga kita bisa temukan mana nilai dari salah satu koefisiennya ya, baik A, B ataupun C. Nah, sekarang kan sudah kita dapatkan 2 variabel saja. Nah, kalau sudah dapat 2 variabel saja, lagi kita eliminasi. Ya, jangan bosan-bosan ya eliminasi substitusi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah eliminasi ya, eliminasi apa ya? Ya, ini nih sama ini ya. Variabel B-nya sama-sama 1 ya, berarti eliminasi variabel B saja ya. Eliminasi B dari persamaan 4 dan 5 kok 4 dan 4 dan 5. Nah, itu ya, sabar. Oke, berarti di sini persamaan keempat adalah A tambah B sama dengan 1. A tambah B sama dengan 1 ya. Kemudian persamaan kelima itu adalah min 3A di min B sama dengan 3. Oke, supaya B nya nanti bisa eliminasi, bisa nilainya 0, berarti kita harus apa? Jumlahkan. Kenapa? Karena B ditambah min B itu sama dengan 0. Kalau kalian kurangkan di sini, berarti ini kan jadinya B kurang min B, min jadinya plus, berarti B tambah B 2B, tidak mau hilang dia, malah nambah gitu ya. Sehingga ini B tambah negatif B, nah bisa dia hilang gitu ya, bisa dia 0 maksudnya ya. Nah, tinggal A ditambah negatif 3A ya. Uangmu 1, punya hutang 3 ya, buat bayar hutang berarti ya, karena tambah. Jadi sisanya berarti hutangmu yang masih sisa 2, berarti 2A sama dengan 1 tambah 3 ya 4 bro. Oke, sehingga A saja sama dengan 4 dibagi min 2 atau negatif 2.
Nah, jadi ketemu ya nilai koefisien A-nya 4 dibagi negatif 2 ya negatif 2. Baru kita ketemu 1 koefisiennya. Nah, karena sudah ketemu 1 koefisiennya, baru sekarang gampang kita mencari lagi 1. Tinggal apa? Sudah selesai kita eliminasi ya kan, sudah dapat ini. Substitusikan saja ya A-nya ini ke persamaan 4 atau persamaan 5. Ya kita coba substitusikan ke persamaan 4 ya, karena nilainya kecil-kecil, gampang hitungnya ya. Nah, sehingga di sini bawa sini aja set substitusikan ya A sama dengan min 2 ke persamaan 4. Nah itu ya, persamaan 4. Nah kalian tulis persamaan 4-nya itu adalah A ditambah B sama dengan 1. A nya berapa? Diganti dengan min 2 ditambah B sama dengan 1 ya, sehingga B saja sama dengan 1 ya, pindah ruas dari min jadi plus terus 2, sehingga B saja sama dengan 1 tambah 2 ya 3 bro. Sudah ketemu sekarang 2 ya, 2 variabel. Berarti variabel A nya min 2, variabel B nya sama dengan 3. Sekarang tinggal kita mencari variabel C ya. Terakhir A dan B kita substitusikan saja ke persamaan 1 atau persamaan 2 atau persamaan 3. Boleh pilih yang mana. Yang paling gampang kan sudah pasti persamaan 1 ya, karena tinggal udah angkanya kecil-kecil maksudnya ya, atau koefisiennya kecil-kecil jadi gampang ya. Nah, berarti sekarang substitusikan A sama dengan min 2, B sama dengan 3 ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 kalian tulis di A dikurangi B ditambah C sama dengan 2. Substitusikan sekarang. A nya min 2, oke ganti A nya dengan min 2 dikurangi B nya 3, oke ganti jadi 3 tambah C sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kalian hitung negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5 ditambah C sama dengan 2, sehingga C sama dengan 2, negatif 5 pindah ruas, negatif pindah jadi positif 5 ya 5, sehingga C sama dengan 2 tambah 5 oke 7. Pinter sekali. Nah, sudah ketemu A, B, dan C. Sekarang langkah yang terakhir, jadi substitusikan A sama dengan min 2, B sama dengan 3, C sama dengan 7 ke persamaan awal. Mana persamaan awalnya? Ya ini cuy. Nah, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX sama C. Nah, berarti kita tinggal tulis di sini Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti Y sama dengan A nya berapa? Ya min 2. X kuadrat ditambah B nya berapa? Ya 3. X ditambah C nya berapa? Ya 7. Oke. Atau ya kalau kalian pakai X ini udah benar. Nah, udah selesai kan? Dapat. Tapi kan ada yang pakai fx kayak tadi ya, kemarin ya, fx sama dengan sama aja ya. Negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 7. Oke. Jadi ini maksudnya Mister ya, kalian mengeliminasi sampai 2 kali dan akhirnya ketemu yang ke-3 kalinya. Ya, 3 kali cukup. Terus tinggal substitusikan saja. Oke. Semoga paham dan selamat mencoba. Good job anak-anak.